Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yaitu Sarah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang revisi taksonomi Bloom. Sub-subnya yaitu ada pengertian taksonomi Bloom, sejarah taksonomi Bloom, domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Yang pertama ada pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani taxein berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Nah, jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Kedua, ada sejarah taksonomi Bloom. Nah, pada sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Nah, konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Furst, Hill, dan Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Nah, Caldwell yang merupakan sahabat dari Bloom bersama dengan ahli psikologi bidang pendidikan bekerja keras untuk merevisi taksonomi tersebut dan mempublikasikannya Anderson pada tahun 2001. Terdapat perubahan yang mendasar dari revisi taksonomi Bloom, terdiri dari dua. Nah, yang pertama ada revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada perubahan aplikasi yang terdiri dari tiga bidang, yaitu aplikasi bidang penyusunan kurikulum, aplikasi bidang instruksi pengajaran, aplikasi bidang asesmen atau penilaian. Nah, pada taksonomi Bloom yang lama, penyusunan taksonomi ditujukan untuk mempermudah penyusunan penilaian untuk tingkat perguruan tinggi secara nasional. Yang kedua, ada revisi taksonomi Bloom fokus pada perubahan terminologi, di mana revisi taksonomi Bloom menekankan pada subkategori yang mengakibatkan penilaian menjadi lebih spesifik, mudah dalam menyusun penilaian pada kurikulum, serta mudah dalam menyusun instruksi pengajaran. Selain itu, revisi taksonomi Bloom terdapat perubahan pengetahuan sebagai kategori menjadi sebuah ukuran yang harus dicapai. Nah, revisi taksonomi Bloom juga mengubah kata kunci operasional dari kata benda menjadi kata kerja, dari level terendah sampai dengan level tertinggi. Nah, taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalitas. Ranah afektif meliputi fungsi yang berkaitan dengan sikap dan perasaan, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan fungsi manipulatif dan kemampuan fisik. Kita masuk ke domain kognitif. Nah, domain kognitif, pengetahuan atau kognitif dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Berikut revisi taksonomi Bloom pada domain kognitif yang disampaikan oleh Anderson pada tahun 2001, yaitu ada C1 sampai C6. Pada C1 taksonomi Bloom lama itu yaitu pengetahuan menjadi mengingat, C2 pemahaman menjadi mengamati,
memahami, aplikasi mengaplikasikan, analisis menjadi menganalisis, sintesis menjadi mengevaluasi, evaluasi menjadi mencipta. Dan di sini terdapat berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. Dan pada berpikir tingkat tinggi itu yang paling tinggi itu mencipta di C6 dan paling rendah itu mengingat di C1. Pada taksonomi Bloom terdapat perubahan dimensi pengetahuan. Adapun perubahan yang disampaikan oleh Anderson pada tahun 2001 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang dimana pada pengurutan perubahannya yang lama pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prinsip, pengetahuan prosedural menjadi perubahan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Dan dimensi pengetahuan mencakup spesifikasi domain, pengalaman, konteks sosial dalam proses membangun dan mengembangkan sebuah pengetahuan. 4 jenis pengetahuan tersebut membantu guru dalam merancang dan memutuskan materi apa yang akan disampaikan pada siswa. Berdasarkan pada tabel di slide slide yang tadi, kita bisa menganalisis terdapat perubahan pada dimensi pengetahuan pada 4 jenis pengetahuan yang disampaikan oleh Anderson pada 2001. Yang pertama ada dimensi pengetahuan secara berurutan mengalami perubahan, yaitu dari dimensi pengetahuan lama yang terdiri dari dimensi faktual, konseptual, prinsip, prosedural, berubah secara berurutan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Yang kedua ada tipe pengetahuan, prinsip digabungkan dengan tipe pengetahuan konseptual, di mana dimensi pengetahuan yang baru ditambahkan, yaitu tipe pengetahuan metakognisi sebagai tipe pengetahuan keempat. Taksonomi baru ini atau revisi taksonomi Bloom ini mencerminkan bentuk pemikiran yang lebih aktif dan lebih akurat. Selain dimensi pengetahuan yang mengalami perubahan, dimensi proses kognitif juga mengalami perubahan. Dimensi perubahan kognitif merupakan klasifikasi proses-proses kognitif siswa secara komprehensif yang terdapat dalam tujuan-tujuan bidang pendidikan. Nah, berikut dijelaskan perubahan dimensi proses kognitif oleh Anderson pada tahun 2001. Nah, pada taksonomi Bloom dimensi proses kognitif secara berurutan mengalami perubahan, yaitu dari taksonomi Bloom lama, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, berubah secara berurutan menjadi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dari perubahan atau revisi yang telah disampaikan, baik perubahan dimensi pengetahuan dan perubahan dimensi proses kognitif, maka diperoleh ada hubungan atau interaksi di antara kedua dimensi tersebut. Anderson pada tahun 2001 merumuskan interaksi antara dimensi pengetahuan dan perubahan dimensi proses kognitif sebagai berikut. Nah, dilihat pada tabel di bawah ini, ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Selanjutnya, ini terdapat daftar contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk domain kognitif, seperti yang ditampilkan pada tabel di sini. Kita masuk ke domain afektif. Caldwell pada tahun 1964 menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap atau afeksi yang baik dari siswa, seperti disiplin dalam menjalankan semua kewajibannya terkait proses pembelajaran, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, menghormati serta menghargai guru dan teman sebaya, dan sebagainya. Domain kognitif
dalam kurikulum 2013 muncul secara eksplisit pada kompetensi sikap spiritual dan sosial. Kemampuan afektif, khususnya sikap dari mahasiswa dapat diketahui kecenderungan perubahan dan perkembangan dengan mendasarkan pada jenis-jenis kategori domain efektif, seperti dikemukakan oleh Catwalk pada tahun 1964 berikut ini. Yang pertama ada tingkat menerima, di mana tingkat ini mahasiswa memiliki keinginan menerima atau memperhatikan suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan sebagainya. Contoh kemampuan dalam tingkat menerima adalah mahasiswa bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara dengan respek. Selanjutnya yang kedua ada tingkat menanggapi. Nah, di sini mahasiswa mereaksi atau menanggapi suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan situasi, fenomena, dan sebagainya. Contohnya, kemampuan dalam tingkat menanggapi adalah mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok seperti memberikan penjelasan dan menanggapi pendapat dari teman. Yang ketiga, ada tingkat menghargai, tingkat di mana mahasiswa menunjukkan kesadaran menerima dan menghargai suatu nilai-nilai yang disodorkan kepadanya. Contoh, kemampuan dalam tingkat menghargai adalah mengajukan rencana untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada tingkat menghayati, tingkat di mana mahasiswa menjadikan nilai-nilai yang disodorkan itu sebagai bagian internal dalam dirinya, menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam dirinya. Contoh kemampuan ini tingkat menginternalisasi adalah memprioritaskan waktu untuk belajar, membantu teman, dan sebagainya. Yang kelima, ada tingkat mengamalkan. Tingkat ini mahasiswa menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengendali perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup. Contoh kemampuan dalam tingkat mengamalkan menunjukkan sikap mandiri ketika bekerja. Nah, Catwalk pada tahun 1964 menyampaikan tentang level domain afektif, yaitu ada internalisasi nilai, pengorganisasian, menghargai, menanggapi fenomena, dan menerima fenomena. Selanjutnya yang terakhir ada domain psikomotorik. Nah, taksonomi Bloom yang dituangkan pada buku 1 dan 2 tidak menyebut tentang domain psikomotorik. Domain psikomotorik tercetus oleh pemikiran Simpson pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Simpson mendefinisikan kemampuan psikomotorik tersebut didasarkan pada penelitian di bidang pendidikan industrial, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan bisnis, musik, seni, dan olahraga. Simpson pada tahun 1972 menyampaikan terdapat 7 aktivitas untuk mengkategorikan kemampuan psikomotorik yang dimulai dari yang paling sederhana menjadi meningkat, menjadi ke hal yang rumit, yaitu yang pertama ada persepsi, kedua kesiapan, ketiga meniru, keempat membiasakan, kelima mahir, keenam alami, dan yang ketujuh orisinal. Nah, tokoh lain yang mengkaji tentang kemampuan psikomotorik yaitu Dave pada tahun 1967 yang membagi kemampuan psikomotorik menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada meniru, yang kedua ada memanipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima ada naturalisasi. Nah, ada beberapa contoh kegiatan yang termasuk ke dalam kategori domain psikomotorik. Yang pertama ada mendemonstrasikan, kedua memerankan, yang ketiga melakukan, keempat menggunakan alat, kelima mempresentasikan, keenam membuat produk 2 atau 3 dimensi, yang ketujuh merangkai, dan yang kedelapan memodifikasikan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.